Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang lagi jomblo semoga segera dapat ayang ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film seru berjudul The Blue Shipper yang dirilis tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Dilraba Dilmurad, Alan Rinjalun, Kristi Go Xiaoting, Xiao Sun Yao, dan pemeran terkenal lainnya. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Di awal film diperlihatkan dengan sebuah narasi yang menceritakan bahwa di atas 9 langit di dalam alam abadi terdapat dua klan yang sangat kuat dan hebat, yakni klan dewa dan iblis, yang tentunya klan dewa bertugas menjaga segala ketertiban dan perdamaian agar klan iblis tak membuat kegaduhan ataupun kerusakan. Di lembah Wanhua inilah para pelatih roh berkumpul hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Jadi sedikit Mimin jelaskan yang dimaksud pelatih roh, yakni seorang ataupun sekelompok orang yang diberi tugas untuk menjaga, mendidik, melatih para iblis atau makhluk ganas agar menjadi lebih baik. Namun tak berselang lama seorang nenek tua datang di lembah tersebut, di mana kedatangannya bertujuan untuk mencari bunga rumput dewa. Dan benar saja, dirinya dapat menemukan rumput bunga dewa yang ia cari. Namun hal tersebut hanyalah sebuah jebakan yang sengaja dibuat oleh seseorang wanita cantik. Ia bernama Ji Yunhee, sang pelatih roh di lembah Wanhua. Disinilah Ji Yunhee memberitahu pada wanita yang berada di hadapannya untuk segera menyerah dan tak melakukan perlawanan. Mendengarkan ucapan dan keinginan Ji Yunhee, tentu wanita iblis seketika meremehkan dan menganggap kemampuan spiritual Ji Yunhee masih jauh di bawahnya. Ia bernama Gohuo, seorang iblis buruk yang terkenal akan kehebatan dan keganasannya. Untungnya dengan sigap para murid lembah Wanhua dapat membentuk formasi spiritual untuk menjerat dan menangkap iblis yang berada di hadapannya. Karena tak ingin tertangkap dengan mudah, Gohuo mengerahkan kekuatan spiritualnya yang membuat para murid lembah Wanhua terhempas terpental berhamburan. Yunhee yang tak ingin terjadi hal buruk pada kerabatnya, ia menghentikan amukan Gohuo dengan memperlihatkan seekor anak burung yang baru ia dapatkan. Tentu Gohuo sangat terkejut dan meminta Yunhee untuk segera mengembalikan anak burung tersebut. Nah, dari sinilah kita diberitahu akan tujuan awal Gohuo mencari bunga rumput dewa di dalam lembah Wanhua. Tak lain untuk menjadikan anak burung tersebut dapat berkultivasi. Karena 120 tahun yang silam terjadi sebuah tragedi kebakaran di dataran gunung selatan dan barat yang mengakibatkan anak kandung Gohuo hangus terbakar oleh api. Sebab itulah selama ratusan tahun hidupnya menjadi sengsara kehilangan satu-satunya buah hati yang paling ia sayang. Tak sebatas itu, tindakan Gohuo telah dianggap salah oleh Yunhee karena ia mencuri bayi orang lain demi sebuah kebahagiaan, namun tak memikirkan akan sakitnya dari seorang ibu akan kehilangan anaknya. Untuk menyadarkan dan meredakan hati Gohuo, Yunhee mengeluarkan sebuah cermin abadi yang merekam kisah dan kasih seorang anak kecil yang terlihat bahagia bersama keluarganya, di mana anak tersebut tak lain Ahyin, anak kandung Gohuo yang bereinkarnasi menjadi manusia. Terlihat Ahyin menyuruh ayahnya untuk melepaskan burung yang berada di dalam sangkar, di mana ia mengatakan bahwa kebahagiaan yang hakiki merupakan bahagia yang tak terbatas dan terkurung oleh sebuah asa dan perasaan. Oleh sebab itu, jangan pernah pura-pura bahagia demi sebuah obsesi yang tak mungkin dapat diraih, karena hal tersebut sangatlah menyiksa dan menyakitkan. Gohuo yang mengerti akan kenyataan tersebut, ia meminta maaf di hadapan anak burung Guan-Guan atas kesalahan yang ia lakukan selama ini. Sebab dirinya harus berpisah dan tak bisa merasakan kebahagiaan dengan sang ibunya. Pada akhirnya, Gohuo menyerahkan inti kekuatan spiritual pada Yunhee dan menjalani hukuman di dalam rumah abadi untuk menebus atas segala kesalahan dan dosa yang selama ini ia perbuat. Yunhee yang tak ingin anak burung Guan mati, yang memerintahkan Xiao Xing, kerabat dekatnya, untuk segera mengembalikan anak burung ke dalam klannya agar aman dan terawat. Singkat cerita, keesokan harinya di dalam aula pertemuan,
terlihat para petua sedang berdebat untuk menentukan dan memilih murid terbaik yang akan dijadikan pemimpin dan penjaga di lembah Wanhua. Terlihat salah satu murid bernama Hawking mempersembahkan inti kekuatan spiritual iblis yang baru ia dapatkan di hadapan sang tetua yang sekaligus ayah kandungnya, di mana iblis yang baru ia taklukkan merupakan iblis ganas yang tak bisa dikalahkan dengan mudah. Para petua yang melihat kemampuan Hawking tentu sangat terkejut karena di usia yang masih muda dirinya mampu menaklukkan iblis badak yang terkenal kuat dan ganas. Namun di waktu bersamaan Yunhei juga datang di tengah-tengah mereka yang seketika dirinya menunjukkan inti kekuatan spiritual iblis burung gua Huo. Tentu kekuatan dan keganasan iblis yang ditaklukkan Hawking sangat berbanding jauh dengan iblis yang berhasil ditaklukkan Yunhei, karena Yunhei berhasil menaklukkan dengan hati dan perasaan yang tanpa membunuh dan melukainya. Sang tetua yang mengetahui hal tersebut, ia mengatakan di hadapan Hawking untuk terus berlatih agar dirinya mempunyai pengalaman yang lebih banyak dan tak tergesa-gesa untuk membunuh para iblis demi mendapatkan inti kekuatan spiritualnya. Melihat kemampuan dan keahlian Yunhei dalam menaklukkan iblis dan mendapatkan inti kekuatan spiritual, sang tetua menobatkan Yunhei sebagai pelatih dan penjaga di lembah Wanhua. Tak sebatas itu, sang tetua juga memberikan hadiah tambahan berupa 2 item ajaib padanya. Namun di luar dugaan, sang tetua mempunyai rencana tersembunyi di mana ia sengaja memanggil Yunhei di ruang pribadinya. Disinilah ia sedikit tak percaya akan kemampuan Yunhei karena keberhasilannya menaklukkan dan mengambil inti kekuatan iblis yang terkenal paling kuat. Sebab itulah sang tetua mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk melihat tingkatan yang dimiliki Yunhei. Sang asisten yang melihat tingkatan Yunhei sudah mencapai batas maksimal. Ia memberitahu sang tetua untuk menghentikan hal tersebut. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, terlihat Yunhei dihampiri salah satu petinggi lembah Wanhua yang bernama Zhang Xiangxi, di mana kedatangan Zhang Xiang menghampiri Yunhei tak lain untuk melepaskan makhluk ganas yang masih tersegel di dalam peti. Di depan para murid, Zhang Xiang memuji-muji kehebatan Yunhei agar dirinya segera melepaskan makhluk yang masih tersegel dengan kemampuan dan bakat yang ia kuasai. Penjaga Yunhei yang tak ingin dibuat malu tentu ia akan membuktikan pada Zhang Xiang meskipun hal tersebut amatlah membahayakan. Dan benar saja seketika makhluk tersebut terlepas yang membuat semua murid terhempas tak karuan. Di mana makhluk itu bernama Chang Yi. Yunhei yang tak ingin para murid lembah Wanhua terluka, ia mencoba untuk mendekat dan berinteraksi pada makhluk tersebut. Namun lagi-lagi usaha Yunhei untuk menaklukkan dan menjinakkan sosok makhluk duyung yang berada di hadapannya gagal, dikarenakan kekuatan spiritual yang dimilikinya sangatlah OP. Dikarenakan kekuatan spiritual yang dimilikinya sangatlah OP. Di saat kondisi terdesak dari sisi belakang, seketika sebuah anak panah melesat secepat kilat yang membuat makhluk duyung tak lagi berdaya. Dengan teknik yang ia miliki, Hawking berambisi untuk menghancurkan ekor duyung yang berada di hadapannya. Namun tindakan tersebut dihentikan oleh Yunhei, dan di waktu bersamaan pula sang ratu penguasa lembah Wanhua datang di tengah-tengah mereka. Sang tetua yang melihat kehadiran sang ratu, ia menyuruh Hawking untuk segera memimpin jalan sang ratu menuju ke dalam aula. Setibanya di dalam aula, sang ratu mengatakan dan memberi tugas di hadapan mereka untuk membuat duyung tersebut dapat berbicara, setia dan tunduk padanya, serta menumbuhkan kedua kaki selayaknya manusia pada umumnya. Tentu ungkapan dan permintaan sang ratu ditolak oleh para petua yang menilai akan menyiksa kehidupan duyung di masa depan. Namun tidak dengan Hawking, di mana ia akan mengambil tugas tersebut demi mendapatkan pangkat kedudukan dan hadiah dari sang ratu. Penjaga Yunhei yang mempunyai rencana dan misi tersendiri, ia mengatakan di hadapan sang ratu bahwa ia akan ikut andil dalam tugas tersebut. Tentu sang ratu menyetujui penjaga Yunhei untuk ikut parti dalam menyelesaikan tugasnya, di mana di antara mereka yang lebih dahulu menjinakkan makhluk duyung, maka ia akan berhak untuk mendapatkan hadiah spesial darinya. Keesokan harinya, terlihat Hawking dan pasukan setianya tiba di dalam gua penobatan.
tempat keberadaan Cheng Yi dikurung. Disinilah Hawking mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk mitos kuno penghuni Laut Timur dengan mengatakan untuk tobat dan mengikuti segala apa yang ia perintah agar tak lagi mengalami penderitaan dan siksaan. Karena tak mendapatkan respon dan jawaban, Hawking menyuruh sang asisten bernama Suyu untuk memberi pelajaran padanya. Dan benar saja ia mengeluarkan mantra segel petir sebagai awal rencana dan permainan yang mereka buat agar Cheng Yi segera taubat dan menuruti segala perintahnya. Namun terlihat Cheng Yi tetap teguh pendirian, memilih menahan serangan segel petir daripada harus tunduk dan patuh terhadap mereka. Karena usaha pertamanya gagal, Hawking mengomando pengikut setianya untuk meninggalkan makhluk tersebut untuk memikirkan rencana selanjutnya. Tak berselang lama dari kepergian Hawking, penjaga Yunhei datang di gua penobatan tersebut. Setibanya di depan pintu masuk, roh penjaga sekaligus sahabat Yunhei mengurungkan niatnya untuk ikut masuk ke dalam, dikarenakan ia sangat takut jika Cheng Yi mengamuk dan menghempaskan dirinya kembali. Dengan teguh pendirian dan keyakinan di dalam hati, Yunhei pergi menemui Cheng Yi seorang diri di dalam gua. Setibanya di dalam gua, Yunhei mengeluarkan teknik dan seninya untuk merayu dan mendekati si makhluk duyung Cheng Yi. Terlihat Yunhei sangat berbelas kasih melihat sebuah anak panah yang masih menusuk ekor cantiknya. Karena merasa terganggu, tentu Cheng Yi kembali mengamuk. Yunhei yang tak memiliki maksud menyakiti, ia berusaha untuk menenangkannya agar tak banyak bergerak. Disinilah Yunhei mengatakan di hadapan Cheng Yi bahwa ia akan memberikan obat untuk menyembuhkan luka yang dialaminya. Tak sebatas itu, Yunhei juga dapat membaca pikiran Cheng Yi yang sangat menginginkan kebebasan agar bisa kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama klannya kembali. Sebab itulah Yunhei meminta padanya untuk tetap bertahan, bertindak baik, karena ia mempunyai rencana untuk membawa Cheng Yi keluar dari lembah Wanhua. Cheng Yi yang merasa perempuan di hadapannya ialah wanita baik, tentu ia menuruti akan perkataan dan perintahnya. Bahkan terlihat Cheng Yi hanya terdiam dan pasrah melihat kebaikan Yunhei memberikan obat untuk kesembuhannya. Sebagai tanda dari persahabatan dan pertemuan pertamanya di dalam gua penobatan, Yunhei memberikan sebuah kain pada Cheng Yi. Tak sebatas itu, Yunhei juga mengatakan padanya ia akan berusaha untuk melepaskan anak panah yang masih menusuk buntut ekornya. Namun upaya Yunhei hampir gagal, di mana anak panah Hawking ternyata terpasang sensitivitas yang seketika mengeluarkan jeratan untuk menusuk dan menghancurkan ekor sang pangeran duyung. Yunhei yang tak ingin hal tersebut terjadi, ia mengeluarkan kemampuannya berupa perisai emas untuk menghentikan dan menghancurkan jeratan anak panah tersebut. Berkat usaha keras yang dilakukan, akhirnya Yunhei berhasil menghentikan anak panah Hawking yang ditanam oleh mantra rahasia. Disinilah Yunhei memberitahu Cheng Yi untuk tak melawan agar energi spiritual yang dimilikinya tak terkuras dengan sia-sia. Hawking yang merasa ada hal yang tak beres, dengan pengikut setianya ia menuju gua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya. Disinilah ia seketika meremehkan Yunhei dan menganggap usahanya hanyalah sia-sia untuk menjinakkan dan menaklukkan Cheng Yi. Lagi-lagi dengan kekeh dan tak ingin kalah saing, Hawking kembali mengeluarkan kekuatan spiritual segel petir untuk memberi pelajaran pada Cheng Yi agar segera menuruti segala perintah dan keinginannya. Di waktu inilah Cheng Yi ingat akan kata-kata yang diucapkan Yunhei untuk selalu memanfaatkan kekuatan yang tersisa agar bisa melawan kekejaman Hawking. Dan benar saja, Cheng Yi dapat melepaskan anak panah yang tertancap di ekornya dan berbalik melesat ke arah Hawking. Hawking yang melihat kenyataan tersebut, ia menduga bahwa Yunhei lah yang mengajari Cheng Yi untuk memanfaatkan kekuatan petir agar bisa melepaskan anak panah miliknya. Tentu Yunhei menjawab bahwa untuk menjinakkan makhluk ganas bukan dengan cara disiksa dan dipaksa, namun dengan cara kelembutan hati, perasaan cinta. Sang asisten yang melihat luka yang dialami Hawking lumayan parah, ia mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan gua, mengobati luka sayatan anak panah yang mengenai pipinya agar tak beracun.
Yun He yang khawatir dengan keadaan Cheng Yi, ia mengajak sahabatnya untuk kembali masuk menghampiri Cheng Yi ke dalam gua. Dan benar saja, Yun He dan Nona Luo sangat terkejut melihat Cheng Yi bertransformasi selayaknya manusia memiliki sepasang kaki yang indah. Yun He yang tak pernah melihat dan kurang akan pengetahuan, tentu ia menanyakan pada Nona Luo akan keadaan yang dialami Cheng Yi. Nona Luo mengatakan bahwa Cheng Yi merupakan makhluk yang dapat hidup di dua alam. Jika dirinya berada di darat, maka secara otomatis ia menggunakan sepasang kakinya untuk berjalan. Namun, jika Cheng Yi berada di air, ia akan menggunakan buntut ekornya untuk berenang. Yun He yang takjub dan tak kuat melihat Cheng Yi tak memakai busana. Ia menghempaskan kain yang diberikan untuk menutupi auratnya. Nah, disinilah Yun He mulai berdialog sambil menyembuhkan luka yang dialami oleh Cheng Yi, serta memberitahu padanya untuk tetap patuh dan menuruti segala perintahnya agar keadaan tetap baik-baik saja. Dengan jaminan, Yun He akan memberikan makanan bergizi dan tempat tidur yang nyenyak untuk dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Yun He membuatkan makanan bergizi bertujuan agar luka tenaga dalam yang dialami Cheng Yi segera pulih. Tentu Cheng Yi menjadi tersipu malu melihat dan merasakan seorang perempuan yang amat perhatian dengan dirinya. Yun He yang tak ingin mengganggu Cheng Yi makan, dengan sengaja dirinya berpindah tempat agar Cheng Yi melahap masakan yang dibuat olehnya. Dan benar saja terlihat Cheng Yi sangat lahap menyantap makanan tersebut. Disinilah Yun He menyuruh Cheng Yi untuk berbicara agar dirinya mengetahui kronologis ia tertangkap dan terjerat di dalam lembah Wanhua. Namun nampaknya Cheng Yi mengabaikan hal tersebut dan lebih untuk berdiam tak menceritakan akan kejadian yang dialami olehnya. Yun He yang tak ingin melihat Cheng Yi tersedak karena tak minum, ia berniat untuk pergi mengambilkan air untuknya. Namun Cheng Yi menghalangi kepergian Yun He yang seketika dirinya mengeluarkan energi spiritual yang berupa kekuatan pengendali air. Ya, karena kondisi yang masih melemah, tentu Cheng Yi belum bisa menggunakan kekuatan spiritual dengan seutuhnya. Keesokan harinya, terlihat Yun He berniat untuk memberikan obat paling mujarab lembah Wanhua demi kesembuhan Cheng Yi. Namun niat baiknya tak diperbolehkan oleh Nona Luo, karena obat tersebut satu-satunya obat diracik selama puluhan tahun khusus untuk menyembuhkan luka dalam yang dialami oleh Yun He. Bahkan, Yun He sendiri belum pernah menggunakan obat tersebut untuk menyembuhkan luka yang dialaminya. Karena kekeh dan tak ingin melihat Cheng Yi terpuruk dengan keadaan yang dialami sekarang, Yun He tetap memutuskan untuk pergi dan memberikan ramuan tersebut padanya. Di sisi lain di dalam goa, terlihat Hawking kembali menghampiri Cheng Yi. Disinilah ia mengatakan dan memberitahu padanya untuk tak usah terlalu percaya pada Yun He, karena ia hanya menyelesaikan misi dari sang ratu lembah Wanhua agar bisa menjinakkan dirimu. Mendengarkan perkataan Hawking, terlihat Cheng Yi terdoktrin dan mulai tak percaya pada siapapun. Tak berselang lama tibalah Yun He ke dalam gua. Disinilah ia berniat untuk mengobati luka Cheng Yi dengan memberikan obat mujarab yang dimilikinya. Namun seketika obat tersebut dilempar oleh Cheng Yi dengan muka sinisnya. Bahkan ia juga berhasil merebut lencana milik Yun He yang menunjukkan bahwa dirinya ialah pelatih dan penjaga roh di bawah kendali sang ratu lembah Wanhua. Karena tak ingin salah paham, Yun He menjelaskan di hadapan Cheng Yi, di mana dirinya juga mengalami siksaan yang sama, yang mengharuskan dirinya tunduk dan patuh atas segala perintah yang ada di lembah Wanhua agar dirinya bisa selamat. Karena dirinya juga sangat menginginkan sebuah kebebasan, tentu ia sedang memikirkan cara agar bisa keluar dari tempat yang dianggapnya sangat mengerikan. Tak sebatas itu, ia juga mengatakan di hadapan Cheng Yi bahwa ia tak memiliki niat untuk melukai ataupun bertindak jahat padanya, karena ia sudah pernah merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh Cheng Yi. Cheng Yi tentu merasa sangat bersalah karena mengabaikan dan tak pernah percaya akan kebaikan yang dilakukan Yun He dengan tulus hati. Seusai ditinggal pergi, Cheng Yi dengan perlahan mengambil obat mujarab pemberian Yun He. Dengan rasa penuh percaya karena tak pernah diperlakukan jahat, Cheng Yi memakan obat mujarab tersebut. Dan benar saja seketika tubuh Cheng Yi mengeluarkan sinar putih yang menandakan bahwa kekuatan spiritualnya akan segera pulih. Sedangkan di sisi lain, Xiao Qing kembali menghampiri Yun He di dalam kuil. Disinilah ia memberitahu pada Yun He bahwa gua penobatan menjadi panas layaknya kuali. Hal tersebut tak lain ialah kelakuan Hawking yang mengirimkan mantra agar Cheng Yi berbuka mulut dan dapat ditaklukkan olehnya.
Yunhei yang mengetahui hal tersebut, ia mendapatkan sebuah petunjuk dari mantra sihir buku yang ia baca, di mana suku duyung merupakan makhluk yang sangat menghargai kebaikan dan kebenaran. Jika Hawking menggunakan taktik menjinakkan duyung dengan cara kekerasan, maka ia akan memilih cara untuk menyelamatkan Cheng Yi dan membawanya keluar dari dalam gua penobatan. Dan benar saja, setibanya di dalam gua, Nona Luo menarik tangan Yunhei untuk mengurungkan niatnya menolong Cheng Yi karena mantra sihir Hawking amatlah panas yang dapat membuatnya mati hangus terbakar. Namun hal tersebut tak dihiraukan Yunhei, di mana ia tetap akan berusaha menyelamatkan Cheng Yi agar bisa keluar dari dalam gua. Tak sebatas itu, Yunhei juga menyuruh Nona Luo dan Xiao Xing untuk dapat mengelabui dan mengecoh pasukan Hawking yang tak akan lama lagi menuju tempat keberadaan Cheng Yi. Dan benar saja, seketika mereka dihadang oleh pasukan Hawking. Sedangkan di sisi lain, dengan waktu tersisa, Yunhei membawa paksa Cheng Yi untuk segera kabur meninggalkan gua. Para pasukan yang mengerti wanita di hadapannya bukanlah Yunhei. Mereka segera menuju ke dalam gua untuk menghentikan Yunhei membawa kabur Cheng Yi. Namun usaha mereka sia-sia karena Cheng Yi sudah tak berada di sana. Yunhei yang merasa takkan lama lagi Hawking dan pengikutnya datang. Ia memberitahu Cheng Yi untuk tetap di tempat sampai keadaan membaik. Tak hanya itu, Yunhei juga mengatakan di hadapan Cheng Yi, selama ia masih ada di sisihnya, dirinya tak akan membiarkan orang lembah Wanhua melukai dirimu kembali. Dan benar saja, Hawking dan para pasukan sudah menunggu Yunhei di depan halaman rumahnya. Disinilah Hawking mengancam Yunhei bahwa membawa kabur tahanan sang ratu merupakan kejahatan besar yang harus dihukum dengan seberat-beratnya. Mendengarkan ucapan tersebut, tentu Yunhei hanya tersenyum, berbalik mengancam Hawking dengan mengatakan bahwa Cheng Yi tak bersama dengannya. Nona Sui yang geram, ia menyuruh pasukan untuk segera masuk dan melacak keberadaan Cheng Yi di dalam rumah Yunhei. Namun hal tersebut dihentikan oleh Yunhei. Tak sebatas itu, Yunhei dengan metode serius ia mengeluarkan sebuah pusaka untuk menggertak mengusir Hawking dan pasukan yang berada di hadapannya. Namun seketika Nona Sui melesatkan serangan yang membuat suasana semakin tegang. Secara bersamaan pula, King Sung, sang asisten tetua guru lembah Wanhua juga datang di tengah-tengah mereka. Karena tak ingin adanya keributan, King Sun menyuruh mereka untuk menghadap dan menjelaskan pertikaian yang terjadi di hadapan sang tetua guru dan para sesepuh lainnya di dalam Guilin Feng. Yunhei yang memiliki cara dan taktik, ia menjelaskan dan mengatakan di hadapan sang tetua bahwa dirinya berhasil menaklukkan dan membuat sang duyung dapat berbicara. Mendengarkan ucapan tersebut, tentu para sesepuh dan tetua guru tak percaya akan perkataan Yunhei jika tak dibuktikan secara langsung. Sebab itulah, sang tetua menyuruh Yunhei untuk menunjukkan Cheng Yi di hadapan mereka keesokan harinya. Tanpa pikir panjang, Yunhei menerima tantangan tersebut untuk menunjukkan dan membawa Cheng Yi di hadapan mereka. Singkat cerita, malam harinya terlihat Yunhei berjalan tertatih-tatih dalam kondisi yang sangat lemah, di mana luka akibat serangan yang diluncurkan Suyu telah mengandung racun yang amat mematikan. Nona Luo yang melihat kondisi Yunhei sangat kritis, ia segera membawanya ke dalam kamar. Tentu Nona Luo sangat sedih karena tak bisa berbuat apa-apa, disebabkan obat ramuan yang ia miliki sudah diberikan pada Cheng Yi. Cheng Yi yang tak tega melihat keadaan Yunhei, ia berusaha menolong dengan mencabut sisik duyungnya. Dan benar saja, racun yang menjalar di dalam tubuh Yunhei seketika hilang berkat penawar yang ia berikan. Namun, seketika dirinya juga terjatuh pingsan dikarenakan kekuatan spiritual dan luka yang dialami Cheng Yi belumlah sembuh total. Seusai tersadar, Yunhei mengatakan dan memberitahu Cheng Yi akan keinginan dirinya untuk pergi dari dalam lembah Wanhua secara bersama-sama esok hari. Di pertengahan malam, Yunhei mulai memikirkan cara agar bisa selamat keluar dari lembah Wanhua yang memiliki penjagaan amat ketat. Hawking yang khawatir dengan keadaan Yunhei, tentu dirinya sangat marah akan tindakan yang dilakukan Nona Suyu yang memberikan racun mematikan pada saudaranya. Tak sebatas itu, Hawking juga mengancam dan akan membunuh Nona Suyu jika dirinya melakukan tindakan tanpa sepengetahuan dirinya. Keesokan paginya terlihat Yunhei menemui sang tetua guru untuk menepati janji menunjukkan keberhasilan dirinya membuat Cheng Yi dapat berbicara. Namun secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok roh banteng yang mengamuk menyerang mereka berdua.
Untungnya dengan sigap, roh tersebut berhasil ditaklukkan oleh salah satu murid terhebat lembah Wanhua yang bernama San Yue. Tentu misi Yunhe menjadi kacau untuk membawa Cheng Yi kabur dari hadapan mereka. Cheng Yi yang melihat dan mendengarkan akan segala perkataan Hawking tentu ia sangat kecewa dan menganggap Yunhe telah berbohong padanya. Dari sinilah kepercayaan Cheng Yi mulai hancur. Sang tetua guru yang tak ingin berlama-lama, ia tetap menyuruh Yunhe untuk segera menunjukkan keberhasilan dirinya dalam menaklukkan dan membuat Cheng Yi berbicara. Karena kehilangan rasa kepercayaan, tentu Cheng Yi mengabaikan perintah dan perkataan Yunhe. Sang tetua guru yang melihat Yunhe gagal, ia menyuruh para murid lembah Wanhua untuk menempatkan Cheng Yi ke dalam gua penobatan kembali. Karena melanggar aturan lembah Wanhua, sang tetua dan para petua menjatuhkan hukuman pada Yunhe dengan melarangnya bertemu Cheng Yi selama 3 hari. Keesokan harinya terlihat Yunhe sangat khawatir akan keadaan Cheng Yi di dalam gua. Dengan penuh berani, Yunhe memutuskan untuk masuk melihat keadaan Cheng Yi di dalam. Disinilah ia dihampiri San Yue yang saat ini diberi tugas oleh sang tetua guru untuk menjaga Cheng Yi. Tentu San Yue meminta Yunhe untuk segera keluar sebelum dirinya bertindak secara kasar. Nona Luo yang mengerti tingkatan kekuatan spiritual San Yue sangatlah besar. Ia membujuk Yunhe untuk segera pergi sebelum ia mengeluarkan mode seriusnya. Tak hanya itu, San Yue juga menghukum Hawking untuk tak bertemu Cheng Yi selama 3 hari karena ia menggunakan cara curang dengan mengirimkan roh banteng untuk menggagalkan dan menghalangi Yunhe dalam menjinakkan Cheng Yi. Untuk mencegah kecurangan dalam berkompetisi menaklukkan si makhluk duyung, San Yue melarang semua orang masuk ke dalam gua sampai hukuman selesai dijalankan. Yang tentunya San Yue mengusir mereka untuk segera keluar dari dalam gua tersebut. Malam harinya terlihat Yunhe mengajak Nona Luo berbincang-bincang di atas pohon sambil memikirkan cara agar Cheng Yi bisa mempercayai dirinya kembali. Di saat inilah secara tak sengaja mereka melihat seorang pemuda berjalan dengan mode hening. Tentu Yunhe menaruh curiga pada pemuda tersebut dan berniat untuk mengikutinya. Dan benar saja Yunhe mendapatkan sebuah petunjuk di mana pemuda tersebut tak lain ialah roh penjaga San Yue yang berasal dari klan kucing gunung. Ia bernama Lin Sui. Dengan diam dan senyap ternyata Lin Sui merayakan hari spesial dengan sang kekasihnya dengan memberikan sebuah kejutan. Melihat akan kenyataan tersebut, Yunhe akan memanfaatkan mereka agar bisa bergabung menjadi bagian darinya. Disebabkan mereka telah melanggar aturan lembah Wanhua yang tak boleh menjalin asmara satu sama lain. Tentu jika sang ratu dan para petua mengetahui hal tersebut, maka hukum matilah yang pantas untuk mereka berdua. Keesokan harinya, Yunhe kembali menghampiri San Yue. Disinilah ia memberitahu akan tindakan yang usai mereka lakukan di bawah lautan pohon bunga ungu. Sebab itulah Yunhe bermaksud mengajak San Yue berkolaborasi bersama dirinya agar bisa lolos dan kabur menjalani hidup normal tanpa diperintah dan dikendalikan oleh sang tetua guru. Karena kedap dan hubungan rahasia mereka sudah diketahui, San Yue dengan kekeh tak akan membiarkan mereka untuk hidup lebih lama. Yunhe yang terpojok karena kekuatan spiritual yang ia miliki sangat berbanding jauh. Ia memilih untuk segera membawa Cheng Yi agar bisa membuktikan pada San Yue bahwa dirinya benar-benar ingin kerjasama dengannya. Yunhe yang tak lagi mempunyai pilihan agar San Yue mempercayai dirinya, yang memilih untuk melanggar aturan lembah Wanhua dengan mengatakan bahwa mereka juga sepasang kekasih. Di saat kondisi terdesak, Nona Luo memberitahu pada mereka bahwa tak akan lama lagi Xiao Xing dan para pasukan pengikutnya datang memasuki gua. Yunhe yang mendengarkan hal tersebut dan tak ingin rencananya gagal, ia menghempaskan Cheng Yi agar masuk ke dalam segel kembali. San Yue yang tak ingin dirinya dalam bahaya, ia mencoba untuk berbohong di hadapan Hawking dengan menjelaskan dan mengatakan pada mereka bahwa dirinya sengaja memanggil Yunhe di dalam gua untuk menunjukkan keberhasilan dirinya membuat Cheng Yi berbicara. Hawking yang sudah lama mengenal San Yue tentu dirinya mempercayai perkataan tersebut dikarenakan San Yue merupakan orang ternama yang memiliki karakter sempurna di lembah Wanhua. San Yue yang merasa panas tentu ia melanjutkan perseteruan pada Yunhe dan tetap berniat untuk membunuh mereka semua agar rahasianya tetap aman.